Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Yah Kuala. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM mata pelajaran matematika kelas 6 dengan materi operasi hitung campuran bilangan cacah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baiklah Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu, dipimpin dulu berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Setiap kita mau belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo dipimpin dulu. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Belajar kita menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Menunjukkan rasa cinta tanah air. Pintar, menunjukkan rasa cinta tanah air. Untuk apa lagi coba? Menunjukkan rasa nasional. Iya, menunjukkan rasa nasional. Nah, itu gunanya kita setiap mau belajar menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Baiklah, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada ya, hari ini berangkat semua ya? Alhamdulillah, artinya anak-anak semuanya sehat. Sehat itu adalah yang utama ya. Dengan sehat kita bisa melakukan semua aktivitas. Oke, semuanya hadir ya? Oke. Selanjutnya kita literasi dulu sebelum belajar. Silakan dibaca bareng-bareng. Baca bismillah dulu. Suatu saat terdapat lebih dari satu operasi
hari ini kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Ya. Nah, adapun tahapan yang harus kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu anak-anak nantinya mengamati, ya. Yang kedua, menanya, ya. Jadi anak-anak nanti boleh bertanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, terakhir menyimpulkan. Nah, itu tahapan kegiatan yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat dari pembelajaran ini nantinya, ya, materi kita tadi apa? Operasi hitung operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, apa sih manfaatnya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, memudahkan dalam melakukan perhitungan, dapat membantu memecahkan masalah matematika, memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Ya, itu manfaat yang akan kita pelajari nantinya. Oke, selanjutnya di sini ibu ada suatu masalah, ya. Nah, ini kan operasi yang dinamakan operasi hitung campuran bilangan caca, ya, di sini. Nah, ibu ada soal seperti ini. 15 ditambah 20 dikali 4 dikurang 20 dibagi 4. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak menyelesaikan soal tersebut? Nah, sekarang buka bukunya, buku tulisnya, silakan buka bukunya. Oke. Jadi ibu kasih suatu masalah, anak-anak bisa nggak menyelesaikannya? Oke, dengan cara masing-masing, ya. Oke, yuk keluarkan bukunya. Oke, silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang anak-anak ketahui. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, menyelesaikan soal tersebut. Di situ kan ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, bagaimana anak-anak menyelesaikannya? Dengan cara masing-masing, ya. Mungkin cara si Hisna dengan cara Nikia lain, ya. Nah, nanti setelah anak-anak ibu kasih masalah, nantinya kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah dikerjakan? Belum. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit lagi lah. Oke, kalau sudah jawabannya disimpan dulu, ya. Jawabannya disimpan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng, ya. Oke, sekarang lihat ke papan tulis, ya. Nah, setelah anak-anak kerjakan, kira-kira apa yang anak-anak ketahui? Tentang apa itu? Penjumlahan atau perkalian? Tentang apa? Tentang operasi? Iya. Apakah anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut? Bisa, ya. Nah, kalau bisa artinya nanti coba kita koreksi bareng-bareng apakah penyelesaian anak-anak itu sudah benar atau belum, atau sudah memenuhi konsep atau belum. Oke, selanjutnya yuk kita nyanyi bareng-bareng tentang operasi hitung campuran bilangan caca, ya. Oke, yuk nyanyi bareng. Kita menghitung operasi campuran, kerjakan lebih dulu bagian dalam kurung. 2 kali bagi, ketiga tambah kurang. Dari kiri kanan kanan. Nah, dalam lampu tersebut nanti yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Langsung saja kita berbicara tentang bilangan caca, karena kita ingin belajar tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Kita harus tahu apa itu bilangan caca. Nah, jadi bilangan caca itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi nggak ada yang negatif, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Bilangan aslinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tinggal ditambahin dengan 0.
Dan tadi yang seperti yang saya bilang, bilangan cacat ini selalu tidak bertanda negatif, berarti semuanya positif. Nah, jadi bilangan cacat itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang aturan operasi hitung campuran. Nah, sekarang perhatikan di sini ada tangga. Tangga ini ada menunjukkan yang mana operasi yang lebih kuat. Yang pertama, yang lebih kuat ini nanti yang kita operasikan terlebih dahulu. Ada yang berada di dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi untuk yang berada di dalam kurung, ini operasi yang berada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Oke, nah itulah video pembelajaran tentang operasi hitung bilangan Cacat. ya. Oke, sekarang Ibu ulangi lagi dari video tersebut ya. Bilangan cacat itu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, bilangan cacat itu merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Artinya kalau tidak negatif dia bilangan positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan cacat ya terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya bisa disingkat dengan kata baku ya. Apa itu kata baku? Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi operasi hitung campuran bilangan cacat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Paling sedikit ada 2 operasi hitung ya, paling sedikit ada 2 operasi hitung. Disingkat dengan kata apa tadi? Kata taku ya, kali, bagi, tambah, kurang. Itu perlu diingat. Bilangan cacat juga didefinisikan bilangan asli ditambah bilangan nol. Di depan sudah Ibu jelaskan. Nah, urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacat. Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu kan? Nah, di situ ada urutannya atau konsepnya. Konsep cara pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacat. Yang pertama, jika ada tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, ya. Jika ada tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi yang sama kedudukannya dikerjakan secara urut dari depan atau dari sebelah kiri. Nah, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi, untuk perkalian dan pembagian, ya dan pembagian itu kedudukannya sama. Penjumlahan dan pengurangan itu kedudukannya sama. Jadi dikerjakan mana yang lebih dahulu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsepnya tadi. Yang pertama yang dikerjakan tanda huruf. Yang kedua perkalian pembagian. Nah, yang ketiga penjumlahan dengan pengurangan. Artinya perkalian dengan pembagian ini adalah apa? Urutannya sama ya. Jadi mana yang duluan yang dikerjakan atau kedudukannya sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kedudukannya sama. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tadi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Itu konsepnya ya. Oke. Anak-anak tadi kan sudah mengerjakan masalah kan ya. Masalah tadi ini hasil dari anak-anak sudah Ibu masukkan sini. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Apakah hasil tersebut benar atau kurang benar? Karena anak-anak mengerjakan tadi belum memahami materi atau belum memahami konsepnya ya. Oke. Tadi soalnya ini kan 15 ditambah 20 dikali 4 dikurang 20 dibagi 4 ya. Nah,
Di sini yang perlu kita kerjakan yang mana dulu? Hah? Berkali. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Hasil dari kelompok 1 seperti ini. Dia urutan 15 tambah 20 35 ya. Dikali 4 langsung. Terus dikurang 5 karena 20 bagi 4 dikerjakan dulu dikurang 5. Hasilnya 140 dikurang 5 135. Itu hasil dari kelompok 1. Jadi dia urutan, mengerjakannya urutan. Nah, sekarang kita lihat yang kelompok 2. Coba kita lihat yang kelompok 2. Nah, kelompok 2 sama pengerjaannya ya. 15 ditambah 20 35 dikali 4 terus dikurang 20 dibagi 4. Nah, ini urutan ya. Urutan dari kiri. Hasilnya 30 sama ya cara pengerjaannya. Terus yang kelompok 3. Nah, ini bagaimana ini? 15 ditambah 20 kali, oh ini yang dikerjakan yang perkalian dulu ya. 15 perkaliannya 20 dikali 4 80 dikurangi 20 dibagi 4 ya, sama dari kiri, namun dia yang perkalian dikerjakan terlebih dahulu, tapi yang pembagian sama ya, hasilnya 18. Nah, ternyata dari kelompok 1, kelompok 2, nah kelompok 1 hasilnya berapa? Kelompok 3 hasilnya 18. Kelompok 2 hasilnya 30. Kelompok 3 hasilnya 135. Ternyata tidak ada yang sama. Nah, sekarang kita pelajari bareng-bareng ya masalah tersebut. Bagaimana yang benar ya? Oke. Hasil yang benar seperti ini. Oke. 15 tambah 20 kali 4 dikurang 20 dibagi 4. Nah, konsep yang pertama tadi gimana cara pengerjaannya? Kali dengan bagi duluan ya kan? Terus tambah dengan kurang, itu kedudukannya sama, yang tambah dengan kurang. Nah, sekarang supaya lebih mudah kita kelompokkan dulu. Kita kasih tanda kurung. Supaya apa? Karena apa? Tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti yang 20 kali 4 bisa kasih tanda kurung ya. Terus 20 dibagi 4 berarti kita kelompokkan, bisa kasih tanda kurung. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa mengerjakan. 15 turunkan ditambah 20 dikali 4 karena dia sudah berada di dalam tanda kurung. 20 kali 4 berapa? 80 dikurang 20 bagi 4 hasilnya 5. 15 ditambah 80 berapa? 95 dikurang 5 hasilnya 90. Dari kelompok 1, 2, 3 jawabannya ada nggak tadi yang 90? Berarti anak-anak belum bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, setelah kita pelajari ya dari hasil yang sudah benar, anak-anak sudah mengetahui konsep-konsepnya sampai sini, paham ya? Paham belum? Paham. Oke, ini hasil yang benar. Kalau paham, sekarang ayo siapa yang berani maju ya? Ada contoh soal, ayo. Siapa ayo yang maju yuk? Buat cari yuk. Boleh maju, kita kerjakan bareng. Di sini ada tanda apa? Bagi. Tanda apa? Bagi dan kali. Artinya bagi dan kali itu kedudukannya sama nggak? Sama. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ya loh, bagi. Ya, bagi dengan kali. Berarti yang dikerjakan, yuk tulis dulu, coba kerjakan. 300 tulis di sini ketinggian ya. Nah, bagi tulis lagi soalnya. 25 kali 300 bagi 25 berapa? 3 kali
Nah, sama dengan, nah, hitung susun ke bawah. Artinya jika ada perkalian 0, kita simpan. Tinggal 12 kali 5, coba. Kalian bawah. 12 kali 5. Susun ke bawah. Nah. Wes 60. 50. 5. Oh, 12 kali 50. Ya, 10, simpan 1 kali 5. Tambah 1. Nah, terus nolnya tadi simpenannya tinggal nambahin 1 ya. Berarti 600. Hasilnya tuliskan, yuk. Oke, tepuk tangan buat temannya. Silakan duduk. Artinya sampai sini anak-anak paham? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Tadi sudah, contohnya sudah ya. Oke, kalau anak-anak paham artinya anak-anak ibu kasih LKPD ya, lembar kerja beserta didik ya, dikerjakan secara kelompok ya. Oke. Nanti tunggu perintahnya. Di sini tulis nama kelompoknya ya. Oke, pertama. Nah, pertama sebelum mengerjakan LKPD di situ ada petunjuknya ya. Pertama, ayo kita berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Berdoanya dalam hati masing-masing saja. Buatlah kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sudah kita ya, ada yang 4, ada yang 3. Terus kerjakan dengan teliti. Jawablah semua pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi pertanyaan yang ada di LKPD tidak boleh dikosongkan, harus dijawab semua. Nah, diskusikan dengan teman sekelompokmu, kemudian bacalah hasil pekerjaanmu di depan ke kelas, nanti dibaca hasilnya. Oke, selanjutnya tulis nama kelompok anggotamu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, tulis anggotanya, nama teman-temannya siapa, masukkan semua di situ ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, yang pertama kita mengidentifikasi masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Tuliskan langkah-langkah di sini ya, melakukan operasi hitung campuran bilangan caca. Langkah-langkahnya atau konsepnya tadi loh, cara perhitungan operasi hitung campuran bilangan caca. Oke, silahkan dikerjakan ya. Kerja kelompok dengan benar, karena di sini ibu akan menilai nilai sikap, nilai keterampilan ya. Nah, semua itu ada nilainya. Jadi kerjakan dengan benar dengan kelompoknya, diskusi dengan kelompoknya. Semua kegiatan ada nilainya ya. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan dipresentasikan ketua kelompok masing-masing ya ke depan ya. Dari kelompok 1 dulu, ayo. Presentasikan dulu dari kelompok 1. Oke, ya. Yang lain 5. Mengidentifikasi masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Tuliskan langkah-langkah untuk melakukan operasi hitung campuran bilangan caca. 1. Kelompok lain dengarkan. Kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. 2. Dahulukan perkalian dan pembagian. 3. Selanjutnya tambah dan kurang. 1. Ada berapa operasi hitung dalam soal tersebut? Sebutkan.
Ada 3 tambah, kali, dan kurang. Menurut kalian operasi hitung apa yang pertama dikerjakan? Jelaskan yang di dalam tanda kurung. Bagaimana solusi yang tepat dalam penyelesaian soal di atas? Solusinya dikelompokkan dulu atau melihat konsepnya. Bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah soal tersebut? Untuk menyelesaikannya harus dengan strategi atau konsep supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari situ dulu. Oke, dari teman-temannya gimana jawaban dari kelompok 1? Dari kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok 1 tadi, cara mengerjakan operasi hitung harus menggunakan strategi ya. Strategi supaya mempermudah dalam perhitungan operasi hitung campuran bilangan caca. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, setelah mengerjakan LKPD, anak-anak sudah mempresentasikan ya. Setelah itu kita simpulkan bareng-bareng dari materi hari ini ya. Kita simpulkan dengan mengetahui ya, atau aturan cara pengerjaan matematika akan mempermudah perhitungan dalam apa? Materi operasi hitung campuran bilangan caca. Jadi cara pengerjaannya kita harus apa? Mengetahui konsep atau caranya ya, atau urutannya. Coba urutannya tadi yang pertama apa? Dikerjakan Tanda kurung. iya, yang keras suaranya. Dikerjakan mana dulu? Tanda kurung. Ya. Nah, terus yang kedua konsepnya apa? Dahulukan perkalian dan pembagian. Dahulukan perkalian dan pembagian. Selanjutnya tambah dan kurang. ya, selanjutnya tambah dan kurang. Perkalian dengan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Penjumlahan dengan pengurangan mempunyai kedudukan yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Ada enggak? Ayo, boleh yang mau tanya silakan, ayo. Jadi untuk pengerjaannya operasi hitung campuran harus tahu konsepnya dulu ya. Nah, gimana kawannya? Bisa jawab enggak itu pertanyaan temannya? Tepuk tangan dulu buat pertanyaan temannya itu. Oke. Jadi, jika mau mengerjakan operasi hitung campuran ya, itu harus tahu konsep jelas ya. Harus tahu konsep atau cara pengerjaannya atau urutan pengerjaannya ya. Pintar jawabannya bagus, pertanyaannya bagus ya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, ada Mbak ini. Jika kita kerjakan secara berurutan apakah boleh? Apakah boleh dikerjakan secara berurutan? Nah, gimana? Jawabannya gimana coba teman-teman? Boleh nggak kita kerjakan secara berurutan? Nah, kita lihat dulu operasi apa yang ada di situ ya. Kalau operasi itu misalkan tambah dengan kurang, boleh dikerjakan secara berurutan. Tapi kalau operasinya sudah campur, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang, harus tahu konsep atau cara pengerjaannya. Oke, paham? Paham. Oke, paham Mbak? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita evaluasi ya. Kerjakan. Kalau yang tadi itu dikerjakan secara kelompok, sekarang secara mandiri ya. Kerjakan sendiri untuk mengetahui kemampuan pemahaman anak-anak tentang materi ini ya. Oke. Yuk kerjakan nama ya. Bu, kurang satu. Oh, kurang satu. Kurang satu. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sekarang kumpulkan. Udah kumpulkan. Kumpulkan dengan yang lengkap ini tadi, silakan kumpulkan dulu ini ya. Kasihnya. Sudah semua? Oke, dari hasil anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah mencapai nilai yang cukup semua ya. Artinya anak-anak sudah memahami materi hari ini. Apa materi hari ini anak-anak? Apa materi? Operasi campuran bilangan cacat. Operasi hitung campuran bilangan cacat. Oke. Nah, setelah ini kita melakukan refleksi. Jadi, yang pertama apa saja yang kalian pelajari hari ini? Saya Belajar tentang apa? operasi hitung campuran Iya, hari ini belajar tentang apa? Operasi hitung campuran bilangan cacat. Oke. Nah, kesulitan apa yang kalian temukan dalam pembelajaran ini? Kesulitan apa coba? Dalam mengelompokkan operasi tersebut, karena di situ harus tahu konsepnya ya. Tapi kalau anak-anak sudah tahu konsepnya, jelas itu lebih mudah cara pengerjaannya. Oke, bagaimana pendapat kalian setelah melaksanakan pelajaran ini? Setelah melaksanakan pelajaran ini, saya paham tentang konsep matematika. Paham tentang konsep Matematika. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah, artinya kita dapat ilmu hari ini ya. Iya. Tentang operasi hitung campuran bilangan cacat. Oke, silakan pelajaran kita cukup sampai di sini. Sekarang boleh berkemas ya. Masukkan bukunya. Oke, sebelum pulang ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dikit. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.